kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, di mana hasil diskusi itu kami diskusikan bersama-sama, yaitu review jurnal akuntansi yang berjudul Akuntansi Komparatif Eropa. Dan ada baiknya sebelum kami lanjutkan ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sekaligus moderator dari kelompok 2, Rahmat Rizky Pulungan, kawan kami Putri Adinda dan Basania Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky Pulungan sekaligus moderator dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang pertama. Akuntansi komparatif Eropa berfokus pada 5 anggota Uni Eropa. 1. Republik Ceko, 2. Jerman, 3. Belanda, 4. Inggris, dan 5. Perancis. Alasan memilih negara tersebut: Perancis, Jerman, dan Belanda merupakan anggota asli masyarakat ekonomi Eropa atau Eropa Economic Community saat didirikan tahun 1957. Inggris bergabung tahun 1973. Keempat negara tersebut adalah beberapa pendiri International Economic Standard atau Community, atau lebih dikenal dengan International Accounting Standard Board atau IAISB. Republik Ceko merupakan yang dengan perekonomian berkembang tahun 1989 saat blok Soviet terpecah. Negara ini berubah dari ekonomi terancam menjadi ekonomi pasar. Berfokus pada 5 negara Uni Eropa atau EU: Republik Ceko, Perancis, Jerman, dan Belanda, dan Inggris. Dan Belanda merupakan anggota asli masyarakat ekonomi Eropa ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1957. Beberapa pengamat tentang standar dan praktik akuntansi. Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengelolaan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar, namun praktik sebenarnya bisa saja menyimpang. Dari apa diharuskan standar? Setidaknya ada 3 alasan untuk hal ini. Di banyak negara, hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan selalu mengikuti standar-standar yang ada jika tidak dipaksa. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok-kelompok sektor umum dan sektor swasta. Sektor swasta meliputi beberapa akuntansi dan kelompok-kelompok lain dipengaruhi oleh proses pelaporan keuangan. Sektor umum meliputi perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas hukum komersial, dan komisi keamanan. Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam gerakan satu arah. Praktik bisa dipengaruhi oleh tekanan pasar, seperti tekanan-tekanan yang berhubungan dengan persaingan pendapatan dalam modal. Perusahaan yang bersaing bisa begitu saja memberikan informasi di luar apa yang diharuskan sebagai tanggapan terhadap permintaan informasi oleh investor yang lainnya. Jika pemerintah akan informasi
tercukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan materi tentang akuntansi komparatif Eropa, yang dimana bagian saya yaitu IFRS dalam Uni Eropa. Kecenderungan dalam laporan keuangan ke arah kewajaran penyajian. Nah, pada tahun 2002, Uni Eropa telah menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka. Nah, mereka mulai pada tahun 2005. Persyaratan Uni Eropa untuk menggunakan IFRS di 5 negara yang teliti. Penggabungan laporan keuangan bisa diharapkan di mana IFRS diperlukan, tapi perbedaannya tetap ada ketika tidak ada penggabungannya. Nah, laporan keuangan. Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup 3, yaitu pertama, kebijakan akuntansi yang diikuti, yang kedua, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting, yang ketiga, asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basania Nasution dengan NIM 0503-2021-12. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi kami yang dimana 3 patokan akuntansi. Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelajaran. Goodwill merupakan perbedaan antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari aset cabang. Dan kewajiban bersyarat, goodwill yang negatif harus segera diakui dalam pendapatan entitas-entitas yang kontrol. Bersama bisa dilakukan, baik untuk gabungan yang proporsional atau metode ekuitas. Penanaman modal dalam perusahaan gabungan dibukukan dengan metode ekuitas. Transisi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan lingkaran ekonomi utama di mana entitas asing tersebut beroperasi. Mata uang tersebut bisa berupa mata uang yang sama yang digunakan oleh perusahaan induk untuk menyusun laporan keuangannya, atau mata uang yang berbeda. Mata uang asing yang pertama, jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang berbeda dari mata uang dalam laporan perusahaan induk, maka laporan keuangannya akan ditransisikan dengan menggunakan metode tarif yang ada dengan penyesuaian hasil translasi yang dicakup dalam ekuitas pemegang saham. B. Jika entitas asing memiliki mata uang yang sama dengan mata uang laporan perusahaan induk, laporan keuangan ditransisikan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tingkat akhir tahun untuk artikel moneter. 2. Tingkat bursa berdasarkan tanggal transisi untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai perolehan. 3. Tingkat bursa berdasarkan tanggal penilaian untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai wajar. Penyesuaian translasi dimasukkan dalam pendapatan metode yang sedang berjalan. C. Jika entitas asing memiliki mata uang fungsional dari sebuah ekonomi yang inflasi yang sangat tinggi,
Laporan keuangannya pertama kali diulangi untuk efek inflasi, selanjutnya ditranslasikan dengan penyesuaian translasi dimasukkan dalam pendapatan metode yang sedang berjalan. C. Jika entitas asing memiliki mata uang fungsional dari sebuah ekonomi yang inflasi yang sangat tinggi. Laporan keuangannya pertama kali diulangi untuk efek inflasi, selanjutnya ditranslasikan dengan menggunakan metode tarif yang telah dijelaskan sebelumnya. Aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. Jika metode yang digunakan, evaluasi harus digunakan secara teratur, dan semua barang dari kelas tertentu harus dinilai kembali. Pinjaman keuangan dikapitalisasi dengan diamortisasi, sementara pinjaman operasional pada dasarnya yang sistematis biasanya membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus. Kesimpulan dari kelompok kami, perkembangan akuntansi di Uni Eropa ini berfokus pada Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris, karena keempat negara ini memiliki ekonomi yang kuat dan berkembang pesat. Mereka juga menjadi pendiri International Accounting Standard Committee atau sekarang internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.